Oke, jadi kita akan melakukan praktik dan solusi dari video sebelumnya ya. Oke, untuk agenda hari ini kita akan praktik dan gambaran solusi dan solutif pada database MySQL dan Node.js yang akan kita pakai ya. Terus yang kali kita akan pakai ya ini dua doang, MySQL dan Node.js, oke? Oke, dan penjelasan solusi di sini. Terdapat dua solusi. Untuk layer database, kita dapat memanfaatkan log dan timestamp atau labeling. Yang ini akan kita coba praktikkan nanti, akan saya kasih gambaran di keduanya. Dan untuk layer application, kita dapat membuat aplikasi menjadi single thread, mutex, dan lain sebagainya. Itu untuk solusi yang kedua. Dan solusi yang pertama, kita akan praktikkan keduanya. Oke, kita akan coba buka dulu. Saya akan coba gambarkan di sini. Oke, jadi di sini ada dua jenis log. Oke, di sini ada dua jenis log. Ya, kalau kita lihat di sini, ini ada dua jenis log. Yang pertama ada optimistic log dan yang kedua ada pessimistic log. Ya, kita bisa lihat di sini ada optimistic dan ada pessimistic. Bedanya apa? Mari kita buka. Bedanya di sini, ya. Gambaran pessimistic log. Ya, kita akan coba gambar dari pessimistic log. Kata kuncinya adalah pesimis. Ya. Katakan gini, kita memiliki sebuah donasi yang terkumpul senilai 1 juta rupiah. Katakan admin bernama Roy, ya. Contoh aja nih ya. Ini berdasarkan kasus nyata sih ya. Tapi di contoh ini anggaplah ada admin bernama Roy menarik 500.000. Oke, karena perintah atasan. Ya, seperti gini. Jadi bilang, "Roy, tolong tarikin 500.000 pada donasi tersebut." Karena mungkin ingin langsung dibagikan gitu ya. Nah, oke. Lalu terjadi miskomunikasi dengan admin satunya lagi. Katakanlah, "Oh ya, Ra, tolong tarikin 1 juta." Nah, di saat yang bersamaan mereka menarik keduanya ini, ya kan? Maka yang akan terjadi di sini ya kalau kita bisa lihat ya, proses pada admin Roy berhasil, tapi pada ini itu akan melakukan sebuah kondisi balapan ya di mana Rara ini mengambil 1 juta yang otomatis perhitungannya akan salah, 500.000 dikurang 1 juta. Nah, kenapa 500.000? Karena ini sudah bareng gitu kan, bareng duluan, akan diproses 500.000 dan secara bersamaan juga menarik 1 juta. Nah, otomatis akan keluar seperti ini yang 500.000 dikurang 1 juta, oke, akan menghasilkan minus dan ini nggak boleh terjadi ya teman-teman. Oke, nah jadi pesimistic log itu adalah mencegah kemungkinan risiko terburuk dan fatal itu dapat terjadi. Oke, nah selanjutnya ada optimistic log. Nah ini untuk yang bagian biru nanti kita baca di akhir. Untuk optimistic log, contohnya ada artikel dengan judul A. Oke, editor pertama ingin merubah judul artikel. Tetapkan artikel yang diperbarui oleh editor 1 itu dengan pita. Jadi optimistic log itu ya, adalah sebuah log ya, kemungkinan editor 1 dapat berhasil merubah judul dan editor 2 dapat pemberitahuan bahwa artikel tersebut sudah ditandai dengan proses pembaruan. Jadi contohnya seperti ini. Tetapkan artikel dengan penanda pita. Nah, ntar saya akan coba praktekkan di slide selanjutnya. Editor itu merubah judul artikel. Nah, ini bareng nih mereka nih, merubah judul artikel yang sama. Nah, sama-sama masuk. Nah, tapi ini akan diberitahu bahwa artikel sebelumnya sudah diedit atau dirubah. Kemungkinan, ya tadi saya ulangi lagi, editor 1 dapat berhasil merubah judul dan editor kedua dapat pemberitahuan bahwa artikel tersebut sudah ditandai. Oke. Alternatif lain kita dapat menggunakan timestamping ya, atau waktu pada sebuah pengecekan untuk pita perubahan data. Pita ya. Jadi pita ini pita perubahan. Jadi tanda ini kita perubahan data ini kita kasih tanda sebagai pita. Oke. Terus selanjutnya ya kita akan coba lakukan kita akan lakukan praktik solusi. Oke, di sini kita akan coba yang pesimistik dulu. Oke, di pesimistik ini saya memiliki database. Oke, saya memiliki database dengan ini tertentu, query tertentu. Nah, untuk database-nya sudah ada di deskripsi ya teman-teman, jadi silahkan download. Nah, ini saya akan gunakan PHP admin untuk mengeksekusi file SQL ini. Jadi ini file SQL saya copy semua, lalu saya paste di sini. Nah, lalu akan saya coba run, ya kan saya coba jalankan. Nah, kita akan buka database bukan artikel online, donasi online ya.
Nah, jadi seperti ini. Jadi ada dua tabel donasi ya. Donasi yang pertama dan donasi yang kedua. Lalu akan melakukan penarikan donasi. Ya, seperti ini strukturnya. Nah, dengan kolom ID donasi ya, total donasi ditarik dan ditarik oleh siapa. Seperti itu. Oke. Untuk contoh kasus ya, kasus yang terjadi kemungkinan terjadi, oke. Di sini ya kita bisa lihat plain query. Di sini kita pertama cek dulu ya donasi di tabel donasi dengan ID tertentu. Jadi kita bikin function dengan nama race condition. Jadi kondisi balapan di mana ID 1 ini itu ya. Ini sebuah donasi dari sini. Oke. Jadi ya kita akan melakukan tambahkan ke tabel penarikan donasi lalu akan update nominalnya. Kayak gitu. Nah, ketika kita jalankan ya dengan perintah node pessimistic race condition.js ya, kita enter. Oke. Ketiga admin ini dia berhasil dan apa yang akan terjadi kita lihat di sini ya, bisa dilihat ya di sini minus. Ini aturannya nggak boleh terjadi aturannya bahwa data itu minus. Oke, mungkin kita bisa nih buat akal-akalin nih. Oke, kita akal-akalin aja gitu. Jadi donasinya itu nggak boleh minus. Oke, berarti ini masalah yang pertama adalah masalah pada loss update ya. Jadi ini nggak boleh nih minus gitu kan. Nah, kita akan coba rubah menjadi nggak boleh minus gitu ya kan. Kita akan coba rubah ke unsigned. Nah, udah nih dia nggak bisa nilai minus. Kita akan rubah kembali menjadi 1 juta. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan jalankan hal yang sama pula. Oke, ini berhasil ya. Tapi di sini tidak berhasil. Nah, sekarang kita coba lihat. Nah, oke, di penarikan ini 3 ini mungkin bisa kita hapus ya karena kita nggak pakai yang ketiga ini. Jadi yang kita akan lihat itu yang 3 terakhir. Nah, ya bisa dilihat ya, harusnya benar 0, tapi yang ini nih bagian akhir ini nggak boleh ikut masuk. Dia nggak boleh ikut masuk. Yang 1 juta ini nggak boleh ikut masuk. Oke. Nah, solusinya gimana? Solusi yang pertama ya tadi kita bisa menggunakan pessimistic log. Nah, pessimistic log ini apa sih gitu? Jadi jika kita yakin bahwa perubahan data yang terjadi itu sering dan dapat fatal akibatnya. Dan kita ini nggak mau nih ambil risiko atas data itu diproses. Jadi kita bisa menggunakan pessimistic log. Fix yang pertama. Oke, cara fix yang pertama adalah kita gunakan begin transaction di sini. Kita bisa menggunakan database transaction dan jangan lupa query for update. Jadi untuk logging ya, jadi query ini akan ditahan dulu sampai proses update terselesaikan. Baru kita akan lakukan commit dan ketika gagal akan di rollback. Seperti itu. Sekarang kita akan coba rubah kembali datanya menjadi 1 juta, 1 juta dan sorry ini kita juga akan rubah jadi 1 juta dan penarikan donasi ini akan kita hapus dua-duanya, tiga-tiganya sorry, ini akan kita hapus tiga-tiganya. Oke, ini sudah seperti semula ya. Nah, kita akan coba lakukan kembali ke kondisi penarikan fix yang pertama. Oke, kita akan tes ke pessimistic ya, fix 1.js. Oke, enter. Oke, berhasil ya. Tapi kondisinya di sini yang ditarik itu yang nominalnya paling besar ya. Sebenarnya ini udah benar ya. Dia yang masuk hanya 1 dan ini sudah 0 ya, sudah benar. Jadi kita coba jalankan ulang. Di sini error ya, karena donasi sudah tertarik semua dan ya tidak ada data yang masuk, tidak ada data yang terupdate. Kita bisa lihat di sini. Oke. Dengan donasi ID 1 ya, ID 1. Nah, dia nggak ada perubahan. Oke, masih sama ya perubahannya tadi karena dijalankan 1 juta. Nah, tapi kita flashback lagi, kita akan lihat kondisinya ya. Kondisinya kita lihat bahwa
yang harusnya melakukan penarikan itu 500.000, bukan yang 1 juta. Oke, jadi kita akan melakukan penarikan yang 500.000 bukan yang 1 juta, tapi yang tereksekusi adalah 1 juta. Inilah kondisi dari balapan atau race condition itu sendiri. Jadi nominal yang paling besar ini yang paling menang, kayak gitu. Nah, oke, mungkin gimana caranya biar tetap dijalankan yang atas dulu, ya, baru ke bawah-bawah. Nah, ya tadi kita rubah kembali ya jadi semula. Ya, mungkin kita akan rubah kembali jadi 1 juta. Oke, dan penarikan donasi ini akan kita hapus kembali. Nah, sekarang di fix yang kedua. Oke, fix yang kedua sama ya, kita menggunakan begin transaction, select dan lakukan locking ya, for update untuk locking, untuk prevent ya, lock the row for prevent race condition. Jadi kalau nggak pakai ini kemungkinan akan terjadi deadlock kayak gitu, karena sampai query update ini dijalankan ya, itu akan terhenti. Jadi update ya donasi dengan tertentu baru jadi kita masukin dulu baru kita update seperti itu. Nah, baru kita commit setelah berhasil, dan kalau di uh, rollback itu ketika error. Jadi ketika error, ternyata error nih berat, nah kita rollback. Ketika error set, nah ini kita rollback kayak gitu. Oke, nah ini sudah seperti semula ya. Ini kita bisa lihat ya, ini saya turun bawah sedikit, saya kecilin dikit deh. Nah, ini saya coba buka kembali yang ini biar nggak kebanyakan ya guys. Oke, nah ini sama, cuman kita jalaninnya secara asinkronus. Nah, jadi seperti ini. Kita akan coba jalanin yang kedua, not pessimistic ya, fix 2.js. Nah, yang terjadi ya, dia akan ngambil 500 ya, logikanya bener ya. Nominal 1 juta, 1 juta dikurang 500 itu akan menghasilkan nilai 500.000. 1 juta dikurang ya 500.000, yaitu hasilnya 500.000, benar. Nah, berarti yang ini nggak akan ditarik, ini nggak akan ditarik, ini nggak akan bisa melakukan proses penarikan. Yang akan bisa melakukan proses penarikan yang ini dan yang ini, seperti itu. Jadi benar ya, ini sudah pas. Ini untuk kondisi pesimistik. Nah, untuk kondisi pesimistik ini udah benar ya, yang ditarik hanya 2 karena nominalnya hanya 1 juta. Jadi sorry, salah buka. Jadi yang bisa ditarik itu yang 2 ini doang, kayak gitu. Jadi untuk nge-prevent cara yang pertama ya, kita bisa menggunakan tadi database transaksional dengan metode locking ya. Jadi lock dulu baru kita lakukan transaksional, baru setelah berhasil query dijalankan kita commit ya, baru kita rollback ketika itu gagal. Dan cara yang kedua adalah dengan menjalankannya itu secara asinkronus ya, atau paralel. Ya sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya, akan tetap dijadikan seperti ini atau mau seperti ini. Karena pada kondisinya yaitu ketika kita melakukan seperti ini, yang akan dieksekusi adalah yang nominalnya sama gitu ya. Seperti itu. Ini untuk yang pesimistik. Jadi kita simpulkan kembali bahwa contoh untuk menggunakan pesimistik ini kita bisa gunakan ketika aplikasi keuangan, aplikasi toko retail, sosial media ya, dan aplikasi real time dengan arus perubahan data cepat. Nah, ini kita ya bisa untuk menggunakan pesimistik untuk mencegah ya risiko gitu ya. Kemungkinan risiko terburuk dan fatal itu dapat terjadi. Seperti ini contohnya. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini ada tadi pesimistik sudah kita bahas. Lalu selanjutnya ada optimistik. Nah, oke, ini kita sudah anggap selesai ya masalah pesimistik. Nah, sekarang selanjutnya ada masalah optimistik. Nah, untuk masalah optimistik ini kita tidak menggunakan database transaksional lagi, karena di sini saya punya function race condition optimistic dengan judul yang dicari dan judul. Nah, kita akan menggunakan database artikel ya, artikel online ya. Saya akan coba running di sini query-nya. Jadi di copy baru di paste ya. Oke, sudah. Kita akan buka bagian artikel online di sini. Oke, sebentar saya refresh dulu. Sorry. Itu DB artikel online.
Oke, saya buka dulu. Atau kita ulangi lagi query-nya ya, sorry. Nah, kita akan refresh, lalu kita akan buka artikel online. Nah, ini sudah bisa kebuka dan ada satu tabel artikel dengan judul artikel. Nah, optimistik ya sama kejadiannya. Ya, kita akan mengupdate artikel judul artikel 1 dan judul artikel 2. Nah, judul artikel 1 menjadi judul artikel 2 dan 3. Nah, normalnya yang akan berubah, dan ini mungkin nggak akan berubah ya, karena judul artikel 3 itu sudah dirubah dan si editor 2 ini tidak bisa melakukan perubahan. Nah, tapi pada faktanya ketika kita coba lakukan seperti ini, optimistic rest condition.js, sebentar ini saya coba clean dulu dengan perintah cls. Nah, oke. Oh ya, sorry, optimistic rest condition.js. Nah, ini berhasil diupdate. Jadi editor 1 dengan editor 2 dia berhasil update secara berurutan, dan akan terjadi seperti ini. Yang akan dirubah ini yang ini, bukan yang ini. Nah, normalnya ini nggak boleh kayak gitu. Rest condition ya. Ya, ini metode optimistik. Ini normalnya nggak boleh ya. Penanganan rest condition dengan metode optimistik. Ya, ini normalnya ini nggak boleh, tadi saya ulangi lagi ya gitu. Nah, oke, ini saya rubah lagi ke judul artikel 1. Oke. Nah, cara fixnya yang pertama ya, yang pertama itu kita butuh pasti judul yang dicari, karena kita akan ngedit judul yang dicari itu yang apa sih gitu kan. Berarti artikel 1. Oke. Nah, ini udah bener artikel slip 1. Nah, lalu selanjutnya di sini kita ada satu lagi tagging, di sini versi. Nah, jadi labeling itu kita bisa menggunakan versi atau menggunakan timestamping. Jadi sebagai penanda lah bahwa oh ini udah diupdate, oh ini belum diupdate, kayak gitu. Nah, di sini kita tadi seperti saya udah bilang, ini nggak menggunakan sebuah database transaksional pada penanganannya. Nah, ini jauh lebih simpel, tapi justru sebenarnya jauh lebih beresiko gitu ya, karena ini digunakan dan ditujukan untuk perubahan data yang tidak sering seperti itu. Oke, kita balik ke topik. Nah, di sini ada versi artikel. Jadi kita get data, pertama get data dulu. Sorry, ini masih cek data donasi ya, harusnya cek data artikel, tapi nggak apa-apa, ini nanti saya rubah. Nah, jika artikel kosong maka akan tampilkan error kayak gitu, artikel tidak ditemukan. Tapi ketika berhasil, di sini saya akan melempar judul artikel dan versi artikel kayak gini ya. Selanjutnya lakukan update dengan melakukan pengkondisian 2 ya, dengan judul dan tagging. Nah, taggingnya ini adalah versi artikel dari sebelumnya ya, labeling jadi versinya. Jadi labeling ini kita akan menggunakan versi sebagai labeling. Versi artikel misalnya 0, nah, berarti akan dicari oh versi artikel sebelumnya 0 kayak gitu. Ketika berubah ya, artikel ini versinya akan ditambah 1 gitu, terus dan terus menerus. Nah, ketika sudah berhasil, kondisinya adalah harusnya artikel 3 aja yang diupdate ya, judul artikel 3, artikel 2 nya jangan. Nah, kita akan coba optimistic ya, fix ya, fix 1.js. Oke, berhasil diupdate, dan yang kedua ini gagal ya, karena terjadi version conflict. Nah, kita akan coba refresh. Nah, kita bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat di sini versinya 1, dari 0 menjadi 1, dan judul artikel 3 bukan 2 seperti sebelumnya ya. Kalau kita flashback itu 2. Itu 2 ya, di akhir ini yang dijalankan seperti itu. Nah, oke, selanjutnya ada fix optimistic yang kedua ya, dengan menggunakan rest condition sama optimistic dan menggunakan async await ya. Sama terjadi kasusnya kita menggunakan versioning atau tagging atau labeling lah ya istilahnya gitu. Nah, oke, lalu kita akan coba rubah kembali jadi judul 1 dan versinya 0 ya. Kita rubah dua-duanya 0 dan judul artikel. Oke. Nah, kita akan coba jalanin yang ini dulu, yang fix 2. Nah, kita akan lihat apa yang akan terjadi ketika kita jalankan fix 2. Oke, artikel berhasil diupdate dan artikel tidak ditemukan. Apa yang akan terjadi kita lihat, dan sama yang akan dirubah itu yang ketiga. Jadi itu ada dua cara ya teman-teman, yang menggunakan optimistik dan pesimistik. Nah, oh ya, kita akan lihat lagi optimistik itu digunakan ketika apa? Pakai optimistic log
proses jika kita yakin bahwa perubahan data itu jarang sekali terjadi dan tidak berakibat fatal pada prosesnya. Jika ingin semua proses aplikasi ingin cepat tanpa adanya pemberhentian proses. Kalau menggunakan pesimistik itu pasti ya kita akan mengambil risiko untuk pemberhentian sebuah proses ya. Jadi ketika race condition terjadi, kita akan tangani dengan pesimistik lock proses. Nah, itu akan berhenti database. Seperti itu. Nah, contohnya ada artikel, blog, portofolio, beberapa aplikasi dengan tujuan untuk iklan manajemen ya. Biasanya ads management, biasanya ads management itu ya perubahan datanya nggak terlalu banyak seperti itu. Jadi makanya menggunakan optimistic locking. Oke, sorry. Nah, kita balik lagi ke slide. Jadi kurang lebih kesimpulannya gini ya. Jadi buat yang mau source code-nya ada di link GitHub di bawah. Silahkan kalian praktekin, kalian eksperimen satu persatu. Oke. Nah, selanjutnya selesai sudah ya hasil praktisi kita kali ini ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf ya, saya ucapkan terima kasih buat yang udah nonton dan maaf kalau videonya hanya beberapa dan kurang ya. Jadi insya Allah akan saya perbaiki ke depannya kayak gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe untuk tips dan trik selanjutnya. Bye bye.